Inti pertanyaan Bang Teh, Iya. kalau mama marah itu gimana redahinnya? Dinikmati. Ada mama marah, itu dihargai. Soalnya marahnya mama masih terdengar sebagai musik yang merdu. Dibandingkan dengan tidak ada mama lagi untuk marah-marah. Ya, saya bela ya. Dari sering marah. Mungkin kalau nggak ada rasa kita marah kan. Ya itulah, ada mama yang marahi, ya masih untung, masih ada yang mengingatkan, itu artinya. Kalaupun misalnya kita tidak perlu diingatkan apa-apa begitu ya, merasa tidak perlu diingatkan apa-apa, ya tidak ada mama yang marah-marah lagi, itu sesuatu yang menyakitkan. Paham yang dimaksud ya? Masih ada mama yang marah-marah, bagus. Masing-masing punya, ya itulah, sungguhnya marahnya mama adalah marahnya orang bijaksana. Kita patut untuk hargai. Kita memposisikannya itu sebagai berlian. Daripada pujian-pujian teman yang tidak jelas, yang menjerumuskan. Di sisi di sisi yang lain ya, pihak mama atau pihak orang tua, ya barangkali itu adalah salah satu cara untuk membuat anak-anak bisa patuh, bisa ikut pada jalur yang sesuai, jalur yang baik, jalur yang benar. Tapi dua hal atau mungkin tiga yang perlu diperhatikan adalah apakah harus dengan kata-kata yang kencang, dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata yang mungkin akan mengusik rasa, membuat iritasi di hati bagi yang mendengar. Tidak bisakah mengubah dengan kata-kata yang dingin, kata-kata yang sejuk, tapi tetap mencerahkan? Cukup dengan satu patah, dua patah. Soalnya kalau terbiasa dengan menggunakan sesuatu yang keras, itu akan menjadi hal yang hari-hari dan menjadi tidak berharga. Kata-kata meskipun yang sudah keras itu. Untuk lain waktu, ada sesuatu yang lebih serius, lebih apa lagi, kalau keras saja sudah tidak mendengar, kata apa lagi, cara apa lagi. Akan menjadi susah. Untuk hal-hal yang apa yang memang perlu diingatkan, perlu diarahkan, ya silakan. Tapi dengan, mungkin tidak usah dengan kata-kata, cukup dengan melihat, atau mungkin cukup dengan tersenyum. Tidak usah dengan kata-kata, dibatasi kata-kata. Apalagi kata-kata yang keras, yang bilang marah itu. Itu memboroskan cara. Kalau dibiasakan dengan, ya apa namanya, gelagat saja, cukup dengan memandang, cukup dengan tersenyum, atau cukup dengan bagaimana, cukup dengan pura-pura ya tidak puas, tapi dengan sikap. Dia tahu nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa.
yang bersangkutan. Itu satu ketika kalau kita orang tua sudah mengatakan sesuatu, meskipun itu kata-kata yang tidak ada kesan marahnya, itu sudah menjadi sesuatu yang besar bagi yang mendengar. Apalagi kalau sampai marah-marah, udah, itu mungkin yang mendengar sudah nggak bisa tahan. Satu kali marah saja. Tapi kalau sudah dibiasakan dengan marah, marah itu hal yang sudah biasa, sudah lumrah. Satu hal lagi tentang timing. Satu cara, apakah harus dengan marah, dengan kata-kata yang keras? Barangkali kurang perlu. Kita sendiri juga capek keluarkan energi, marah. Pakai cara yang lebih soft. Dibiasakan dengan cara yang soft. Satu hal lagi adalah timing. Saat dilihat anak atau siapa itu tidak ada kesiapan mendengar, ngomong juga percuma. Justru ngomong di waktu yang tidak tepat, selain dari apa yang kita maksud itu tidak tercapai, yang bersangkutan itu mungkin juga malah sebel. Salah satunya misalnya waktunya makan. Waktu makan bareng gitu. Waktu makan itu adalah waktu yang paling privat. Kucing itu bisa diajak main. Tetapi sewaktu makan jangan diajak main. Jangan diganggu. Waktu yang sangat-sangat privat. Bagaimana sewaktu makan? Ya, kalau mau ngomong-ngomong, itu sudah saat-saat akhir gitulah. Sudah mulai makan makan kue, makan buah, makan apa kalau ada, ya. Sudah mau selesai atau mungkin selesai makan baru bincang-bincang apa saat suasananya itu kondusif untuk bicara. Sewaktu makan, baru mulai makan, sedang nafsu-nafsunya makan, kemudian diberi kata-kata yang pedas, kata-kata yang aduh itu nggak nyaman sekali makan. Itu bisa meledak itu. Dan kalau sudah meledak, satu sama lain, yang satu memberitahu dengan keras, yang satu lagi meledak, yang sini nggak terima, gimana kemudian? Kan berabe. Kan kita nggak menginginkan begitu. Timing sangat penting. Bukan hanya waktu yang tidak tepat, tetapi adalah mencari waktu yang tepat. Nah, misalnya ya sedang kira-kira itu cari suasana gimana yang orang itu dalam mood, dalam suasana hati yang enak. Kemudian diajak cerita sana sini dulu, muter dulu, kemudian ngomong masuk ke perihal. Supaya pelan-pelan ada gradasinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan terlalu sering ngomong. Terlalu sering ngomong, apalagi ngomong yang sama, ada komplain dari anak-anak. Mereka sering menggunakan istilah radio rusak. Kalau sudah begitu bagaimana? Gak ada harganya. Terlalu sering. Soalnya yang penting itu adalah kualitas. Cara, kualitas, timing yang pas. Kalau seandainya kayak posisi orang tua itu ada salah gitu, sebagai anak boleh nggak menegur atau Boleh, bukan hanya menegur tapi juga orang tuanya minta maaf juga. Sorry ya, aku nyesel deh telah berbuat begini. Kalau tidak ada pihak yang salah satu yang spesifik menjadi kecewa gitu ya, hanya sebatas kesalahan secara umum,
Duh, aku nyesel deh melakukan hal ini. Nah, anak juga bisa mengingatkan, tetapi ya jangankan eh, ya eh, tidak hanya jangankan anak kepada orang tua mengingatkan yang harus menggunakan kata-kata yang baik. Orang tua terhadap anak pun waktu mengingatkan juga mesti menggunakan kata-kata yang baik. Dengan menggunakan kata-kata baik, itu akan lebih dihargai. Meskipun kata-katanya itu terlihatnya, ya apa namanya, tidak menyakitkan, tidak menakutkan. Kata yang menyakitkan, kata yang menakutkan, ya itu memang sakit, membuat gentar. Tapi itu juga membuat yang mendengar itu melawan. Dan menjadi tidak berharga kata-kata yang dilawan itu. Berarti tidak, berarti boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Anak menegur papa mamanya gitu. Boleh. Bagi orang tua salah ya? Boleh saja. Untuk beberapa konteks tertentu ya, beberapa hal ya nggak perlu ditegur, orang tua juga sudah sadar, nggak perlu juga. Kalau kira-kira sudah kalau belum kira-kira belum ingat begitu ya, diingatkan, tapi juga itu dengan cara yang manis, dengan cara yang sopan. Gimana suasana hati? Nah, sebelum namanya diingatkan, nah dikasih kue dulu, kasih apa dulu, nah, kasih minuman dulu, ya disogok dulu. Supaya apa? Menjaga suasana kondusif, ya. Itu kan kita saling menghargai ya, hidup itu ya. Tapi takutnya kan pas kita tegur gitu kan, kalau orang tua bukan tegurnya langsung terdepan. Iya, apa namanya? Sekali lagi, mungkin kita belum pandai dalam memilih kata-kata. Termasuk juga memilih timing. Kalau dibiarin boleh. Jika itu kira-kira yang bersangkutan itu ya tahu apa yang dia lakukan adalah hal yang ya kurang cocok, kurang sesuai, dan sebatas sebagai kealpaan, ya biarin apa-apa. Tapi kalau itu yang bersangkutan tidak tahu, yang harus diberitahu baru tahu gitu ya. Ya baik juga untuk diberitahu, bukannya hidup bersama bukan kemudian nggak boleh ditegur, nggak boleh diingatkan satu sama lain. Soalnya kan nanti slogan sama bilang, hormatilah kedua orang tuamu. Gimana? Oh, enggak, kata hormati kedua orang tuamu ya apa namanya, bukan berarti tidak bisa mengingatkan, memberitahu apa juga tidak, bukan begitu. Dua hal yang berbeda. Bahagiakanlah anak dan istri, membahagiakan. Jadi kalau membahagiakan anak, nggak boleh tegur anak loh ya. Kan kalau negur kan membuat anak kecewa, buat anak merasa tidak nyaman hati. Terus bagaimana kalau tidak ditegur, tidak diingatkan, tidak dinasihati? Soalnya kan orang tua selalu bilang, kita lebih tua, gitu. Kita lebih tahu. Maksudnya kayak Iya, betul. Lebih tahu, lebih banyak makan garam. Tetapi tidak serba tahu kan? Ada sisi-sisi yang juga tidak tahu, termasuk ada sisi-sisi yang alpa tidak terpikirkan, tidak teringat. Dan satu hal lagi tadi itu adalah menunggu kira-kira kapan ya siapnya orang itu, siap hatinya untuk diberitahu. Meskipun tahu melakukan hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya belum waktunya untuk diberitahu deh. Diam aja dulu. Tunggu waktu. Tunggu waktu nanti orangnya siap,
waktu, timingnya juga siap, apanya siap, baru memberitahu. Lebih efektif, lebih efisien. Sang Buddha sendiri juga tidak asal melihat orang yang bersikap tidak sesuai, beliau langsung tegur, langsung apa, langsung gini. Tunggu. Satu cerita yang sering saya gunakan sebagai contoh juga. Ceritanya adalah seorang biku muda. Satu ketika dia menerima tugas dari sangga untuk mewakili para biku yang terima dana makan di rumah Ibu Wisaka. Nah, bertepatan dengan hari itu juga Ibu Wisakanya itu sedang ada kesibukan, sehingga menyuruh salah satu cucunya untuk menjamu para bante yang datang. Nah, cucu Ibu Wisaka ini tidak semuanya itu aktif di kegiatan keagamaan. Tapi karena neneknya yang sangat hargai, sangat dicintai juga, meminta cucunya ini dengan rasa patuh juga menerima. Nah, setelah bikunya itu, para bikunya sudah mendekat ke rumah, gitu, cucunya ini ngeledek begitu loh. Ngeledek, bukan ngeledek sih. Kalau ngeledek itu kan secara tidak langsung. Ini mengatai bikunya itu. Nah, ngomong dengan asisten rumah tangganya. Ngomong-ngomong begitulah, ngomong-ngomong sambil ketawa-ketawa, ngeledekin bikunya. Tapi harapannya sih itu tidak memaksudkan bikunya itu akan mendengar. Itu orang-orang yang kepalanya terpotong itu lucu-lucu ya. Nah, bikunya itu merasa biku muda ini orang bersikap kurang manis, kurang sopan terhadap para biku. Ini gadis. Nah, gadisnya ini ditegur. Kalau ngomong yang benar, kami bukan orang yang kepalanya terpotong. Kami adalah orang yang rambutnya terpotong, bukan kepalanya terpotong. Enggak lah, ya itu mungkin pada waktu itu ungkapan begitu ya. Ungkapan itu kan kadang tidak sesuai begitu ya, kurang sesuai lah. Kurang sesuai dengan kenyataannya. Nah, misalnya kalau pergi di jalan raya begitu, ketemu perempatan lampu merah, kita apa yang harus kita lakukan? Belok kiri, belok kanan, lurus atau gimana? Berhenti dulu. Kan perempatan lampu merah. Kalau perempatan lampu hijau baru jalan. Tapi itu sudah ungkapan lampu merah, perempatan lampu merah. Kan keliru itu. Nah, seperti itulah kira-kira dua sudut yang bisa diambil. Jadi, enggak lah, kepalanya terputus. Bikunya itu enggak mau kalah. Bukan, Nona, bukan kepala terputus, rambut terputus, rambut terpotong. Saling beradu mulut,
Akhirnya cucunya ini nggak tahan menangis. Nah, disampaikanlah sampai ke apa namanya ke Ibu Wisaka, kemana terdengar gitu. Cucunya menangis, undang para biku, kok apa namanya malah bikunya datang kok malah membuat cucunya menangis gitu. Ya mungkin bukan sesuatu yang besar apa, ya. Tapi karena mungkin juga karena situasinya yang pas, ada kedekatan juga. Ya satu ketika itu Sang Buddha sampai bisa tahu cerita itu, peristiwa itu. Sampai ini terdengar ke Sang Buddha. Ya, bikunya itu sudah dinasihati oleh para biku yang lain. Biku, kamu mengalahlah. Kamu mengalahlah. Kamu begini-begini, kenapa nggak mau ngalah? Bikunya juga tidak mau. Aku yang benar. Aku nggak salah. Gadisnya itu yang salah. Terus apa namanya? Nggak itu. Sampai si gadisnya itu menangis. Cerita ini terdengar sampai ke Ibu Wisaka, juga akhirnya sampai ke Sang Buddha juga. Ya, kemudian Sang Buddha datang beritahu, menemui bikunya itu. Apa yang Sang Buddha katakan? Bagaimana ceritanya? Ini Bante, apa namanya? Ini gini, ceritakan. Oh, Sang Buddha mengatakan, oh ya, kamu yang benar. Gadisnya itu yang keliru. Terus Sang Buddha meneruskan pembicaraan itu dengan bikunya itu. Setelah bikunya merasa terbombong, terangkat, dia mau mendengar bahwa Sang Buddha ini bijaksana, bahwa Sang Buddha ini pintar, bahwa Sang Buddha ini yang ya mungkin ya tanda petik membela dia. Dengan begitu, dia ikut arus sudah. Dengan apa yang Sang Buddha katakan, kata-katanya kemudian mengarah ke hal-hal yang inspiratif, hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung, hal-hal yang perlu dipraktikkan, hal-hal yang perlu ya dicapai. Nah, entah dalam waktu itu juga yang bersangkutan bikunya itu mencapai kesucian, atau dari perbincangan itu kemudian dia berlatih sampai kemudian mencapai kesucian. Ya sebetulnya tentang biku tersebut yang keras kepala itu sudah lama diketahui, tapi Sang Buddha tidak tegur. Dan di saat ada peristiwa itu, bikunya itu ya sedang kekeh dengan pandangannya, ditekuk dulu. Baru kemudian setelah tertekuk, ya tidak tegak lagi, nah udah bisa gampang digiring. Hanya sekali ngomong, nggak perlu sampai 100 kali. 100 kali malah justru tidak ada artinya. Kata-katanya menjadi tidak berharga. Orangnya juga menjadi objek risih. Sebel sama mama. Risih sama mama, dekat sama mama. Setiap kali dekat pasti dikorokin kuping ini. Tahu ya dikorokin kuping ya? Jadi anak juga nggak mau mendekat. Kalau anak nggak mau mendekat orang tua, gimana rasanya? Nggak nyaman juga kan? Ya, begitu ya. Jadi timing sangat penting juga. Tidak usah boros tenaga, boros waktu, boros orang untuk mendengar.
Nah, tapi tetap ya, tetap itu adalah musik yang merdu. Kalau dari sana setiap malam itu dari Masa marahnya mama itu musik yang merdu. Banyak anak itu membuat orang tuanya itu menjadi kecil hati, menjadi merasa rendah diri. Ya, ini anak, ini orang sudah didukung sedemikian rupa. Kasih kabar apa Anda? Kalau kita yang nggak tanya, dia nggak mau apa itu, apa namanya, nggak mau WA, nggak mau apa, kirim pesan gitu, nggak telepon. Yang sana nggak telepon, nggak ada kirim pesan, nggak ada apa. Sesungguhnya orang tua itu kecil hati juga, itu minor hatinya. Apa namanya itu? Kalau bahasa Indonesia saya agak minder ya, terima kasih, minder. Nah, minder pada anaknya. Dan minder dan sedikit kecewa begitulah. Kalaupun dikirimi pesan apa gitu, jawabnya singkat-singkat. Kadang jawabannya itu acuh tak acuh. Menyakitkan sesungguhnya. Nah itu bagaimana kedua belah pihak, baik dari sisi orang tua tahu batas, dari sisi anak juga tahu batas. Oleh karena meskipun anak kan bisa menjadi orang yang punya pemikiran dewasa, bagaimana mengerti perasaan orang tua, bagaimana perlu bersikap pada orang yang sayang, yang juga apa namanya berjasa, dan hal baik apa yang lain yang telah diberikan, dilakukan untuk dirinya. Itu ya. Nah, anumodana. Sabitiyo wiwajantu